Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita baik-baik saja dan semoga puasa kita juga lancar dan semoga kita dijauhkan dari pandemi COVID-19. Adik-adik di rumah aja ya, biar kakak yang bercerita di sini. Baiklah, kakak di sini akan menceritakan sebuah cerita dari buku Muhammad Teladanku, Rasul yang dicintai dari tim Syamil Books, buku yang ke-14. Di sini kakak akan bercerita di halaman 58. Ceritanya tentang Juraij, si ahli ibadah. Jadi ternyata Rasulullah juga suka bercerita. Tentunya ceritanya tentang cerita-cerita yang mengandung makna-makna kebaikan. Baiklah, kakak mulai ya. Selamat mendengarkan. Adik-adik tersayang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang Juraij, si ahli ibadah. Juraij berasal dari kalangan Bani Israel pada zaman yang telah lampau. Setiap hari ia menyepi di tempat ibadahnya. Lidah dan hatinya selalu dibasahi oleh zikir, doa, dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika sedang khusyuk menegakkan sholat, Juraij mendengar namanya dipanggil. Wahai Juraij, kemarilah nak. Itu ibu, pikir Juraij. Kekusukannya terpecah. Ia jadi bimbang. Ya Robbi, manakah yang harus aku dahulukan? Panggilan ibuku atau sholatku? Akhirnya ia memilih meneruskan sholat. Maka sang ibu pun pergi dengan wajah sedih karena merasa diabaikan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Beberapa kali ibu Juraij memanggil putranya yang sedang mendirikan sholat. Setelah bimbang sesaat, kembali Juraij memilih untuk meneruskan sholat dan membiarkan ibunya pergi. Ia tidak bisa meraba betapa duka perasaan ibunya karena tidak diacuhkan. Kembali keesokan harinya, ibu Juraij memanggil-manggil lagi. Juraij yang sedang mendirikan sholat menjadi bingung. Manakah yang harus aku dahulukan, ibuku atau sholatku? Lagi-lagi Juraij memilih meneruskan sholat. Adik-adik tersayang, kini rasa duka ibu Juraij berubah menjadi amarah. Mengapa Juraij selalu membiarkanku kecewa? Padahal aku sedang membutuhkan pertolongannya. Aku tahu pasti ia mendengar suaraku. Lupakah ia betapa banyak air susu yang telah kuberikan kepadanya dengan penuh kasih sayang. Air mata ibu Juraij mengalir tak tertahankan lagi. Hampir tanpa sadar, ia pun berdoa, Ya Allah, janganlah engkau memanggil Juraij ke dalam kematian sebelum ia dipermalukan oleh seorang wanita jahat. Sementara itu, waktu berlalu. Kesalihan dan kuatnya iman Juraij terus menyebar di kalangan Bani Israel. Setan sekalipun tak dapat menggoda hatinya. Demikian puji orang-orang. Mendengar hal itu, seorang wanita berparas cantik yang suka menggoda laki-laki tersenyum dan berkata menantang. Jika kalian mengizinkan, aku akan menggoda Juraij, menggoyang imannya
dan menjatuhkan nama baiknya. Adik-adik tersayang, dengan segala cara dan bujuk rayu, wanita jahat itu gagal menggoda Juraij. Akhirnya ia pergi dengan penuh dendam. Beberapa bulan kemudian, ia mengandung dan melahirkan seorang bayi. Setelah itu, ia pergi ke orang-orang Bani Israel dan meneruskan rencana jahatnya. Anak yang kubawa ini adalah anak Juraij, padahal aku tidak menikah dengannya. Maka orang-orang pun marah. Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij, menarik Juraij turun dan memukulinya bertubi-tubi. Juraij berteriak, ada apa ini? Mengapa kalian memukuliku seperti ini? Tidak. Orang-orang pun balas membentak, engkau telah mempunyai anak dengan wanita ini, padahal engkau belum menikah dengannya. Itu adalah perbuatan terkutuk. Padahal setahu kami, engkau adalah seorang yang saleh, yang amat kami hormati. Sambil mengusap darah di wajahnya, Juraij berdiri dan berkata, Bawa bayi itu kemari. Setelah bayi yang baru lahir itu dibawa ke hadapannya, Juraij menekan perut si bayi. Wahai bayi, siapa sebenarnya ayahmu? Orang-orang sempat saling tatap dengan pandangan mengejek. Mereka pikir Juraij sudah gila, karena mana mungkin ada bayi bisa bicara. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bayi itu menjawab, ayahku bernama Fulan, si gembala. Maka orang-orang terkaget, dan orang-orang pun merasa sangat menyesal telah menuduh dan menganiaya Juraij. Mereka pun peluk dan ciumi tubuh Juraij yang penuh luka itu dengan penuh keinginan untuk dimaafkan. Biarlah kami bangun kembali tempat ibadahmu dengan emas sebagai pelapisnya, seru mereka. Tetapi Juraij menolak. Ia berkata, tidak perlu. Dirikanlah masjidku seperti keadaan semula. Nah, adik-adik, itulah cerita yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan yang ingin disampaikan di sini, adik-adik tersayang, bahwa nyatalah bahwa doa seorang ibu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mendoakan keburukan saja dikabulkan, apalagi jika mendoakan putra-putrinya kebaikan, pasti lebih dikabulkan. Dan yang kedua, jika ada seorang ibu yang sedang memanggil, kemudian adik-adik sedang sholat, balaslah dengan mengeraskan suara bacaan sholatnya, sebagai isyarat bahwa adik-adik sedang sholat, supaya ibu adik-adik mengerti bahwa adik-adik sedang sholat. Nah, terima kasih. Semoga cerita ini bermanfaat untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.